Sebenarnya apa sih tujuan dari kita bisa memanipulasi orang? Iya, tujuannya sih ada 3. Yang pertama, kita bisa terhindar dari jebakan manipulasi. Jadi ketika kita tahu teknik-teknik dari manipulasi itu, orang ketika mau manipulasi kita, langsung kita bisa waspada. Yang kedua, itu bisa menciptakan kolaborasi bareng-bareng, menciptakan win-win solution di mana kitanya untung dan juga si target juga untung. Dan di situ kolaborasi bisa berjalan dengan waktu jangka panjang. Atau yang ketiga, lu pengen manfaatin sesuatu dari orang tersebut, ya. Nah, ngomongin soal tujuan, yang paling bagus ya nomor 1 sama 2 ya. Itu bisa bikin kita tuh senang, happy, punya relasi yang banyak, networking yang bagus. Tapi kalau kita just untuk kepentingan yang nomor 3, ujung-ujungnya kita akan menjadi makhluk yang kesepian. So, selamat datang di Mentor Public Speaking dengan Samuel Moses. Kali ini kita akan bahas tentang apa yang akan lo dapetin ketika lo memanfaatkan teknik manipulasi hanya untuk kepentingan ego sendiri. Kita mulai. Mengulang sedikit ya tentang manipulasi itu apaan sih? Jadi manipulasi adalah gimana caranya kita bisa masuk ke dalam pikiran lawan bicara kita, kemudian dengan kita punya kepentingan, gimana caranya supaya dia nurut sama kita tanpa merasa terpaksa. Ya kurang lebih gitulah ya kalau bahasa gampangnya. Ya, jadi kalau bahasa lebih detail, lebih spesifik, gue ada bahas di video sebelumnya. Nah, based on teori tersebut, intinya sih kalau kita mau menjadi seorang manipulator, ya bukan masalah ini jahat atau baik ya. Jadi jahat atau baik itu gimana cara kita menggunakan ilmu ini dan niat kita tuh apa. Kalau ngomongin soal teknik manipulasi, itu nggak selalu urusannya jahat. Jahat itu terjadi karena niat kita tuh sudah pengen mendapatkan sesuatu dari orang lain, memanfaatkan kelemahan, dan pada akhirnya semuanya untuk kita tanpa memikirkan dia tuh bakal dapat apa dari hasil manipulasi tersebut. Ya, jadi nggak tercipta yang namanya win-win solution. Nah, ketika teknik manipulasi ini dijalankan hanya untuk kepentingan kita sendiri, pada akhirnya orang bakal merasa kesel dan hasil akhirnya orang bakal merasa malas berhubungan sama kita. Nah, di part yang kedua, ya bab yang kedua, gue mau bahas tentang 3 level manipulasi ya. Jadi tadi gue sudah bahas ya tujuannya apa dulu. Apakah lu untuk preventif, pencegahan biar nggak dimanipulasi sama orang lain, atau untuk resiprokal yang artinya manipulasi dengan timbal balik, kita untung, lawan bicara kita untung. Atau yang ketiga adalah untuk predatory, alias untuk memanipulasi orang tanpa empati dan memanfaatkan kelemahan orang lain. Yang mana? Jadi kalau ngomongin soal ini ya, tujuannya, based on research gua, ketika kita memanipulasi orang dengan tujuan untuk memanfaatkan kelemahan untuk kepentingan pribadi, kan hubungan itu nggak jangka panjang ya. Pada akhirnya kita bakal jadi kesal dan malas berhubungan sama orang lain, ataupun orang lain merasakan hal demikian. This is talk about the infinite game ya. Jadi kalau finite game itu seperti layaknya kita permainan terbatas. Kita tanding bola, waktunya 90 menit, ya goalnya paling banyak itu yang paling menang. Tapi infinite game itu adalah permainan nggak terbatas dan goalsnya adalah siapa yang paling bisa bertahan di akhir tujuan. Ya, sampai kita mati mungkin ya, baru disebutnya menang kalau kita bisa bertahan untuk tujuan tersebut. Ketika kita berbicara tentang infinite game, permainan nggak terbatas. Nah, berarti kalau konteksnya kemenangan adalah siapa yang paling bertahan di hasil akhir, berarti kalau kita bisa bertahan untuk tetap berhubungan sama lawan bicara kita di hasil akhir, itu berarti kita menang, ya. That's the purpose. Nah, sekarang kalau lu memanfaatkan teknik manipulasi ini untuk tujuan sesaat dan pada akhirnya kalian bermusuhan, nggak ada tercipta kolaborasi sampai akhir tujuan, ya berarti kita kalah dong sama purpose dari infinite game itu sendiri, ya. Nah, ciri-ciri kalau kita kalah tuh apa sih? Lu bakal kehilangan teman, ada juga yang bakal merasa kesepian, kemudian teman gonta-ganti, gak punya sahabat, ya. Dan ketika lu butuh dukungan sosial, butuh support, atau maybe lu butuh teman curhat, biasanya susah ya untuk kita mencari list gitu, siapa yang mau buat telepon ya, siapa nih yang bisa diajak curhat, bingung gitu. Tapi kalau sekarang lu punya aset network ya, atau maybe sahabat yang dikala lu lagi bingung curhat gimana, minta ide, lu butuh untuk sharing sesuatu yang sifatnya personal atau mungkin secret banget, rahasia banget, lu punya listnya, itu artinya lu sudah memanfaatkan teknik manipulasi dengan benar. I think begitu sih ya, karena pada akhirnya indikatornya benar apa salah itu dari hati kita. Apakah kita merasa happy, merasa bahagia, atau malah makin merasa kesepian, merasa hampa ya. Merasa kesepian
Contoh apa? Artinya, mungkin kita nggak punya teman, nggak punya network yang bisa membantu kita untuk bisa sharing di kala kita butuh sharing sesuatu yang sifatnya di kala kita lagi lemah, bukan di kala kita lagi kuat. Kalau lagi kuat sih gampang aja mau sharing sama siapapun, kan asik-asik aja ya. Kuat itu lu lagi happy, lu lagi senang, mungkin lagi banyak duit ya, mungkin lagi banyak rezeki, banyak yang deket, ya sharing gampang aja. Ya lagi happy, vibes-nya lagi bagus, siapa sih yang nggak senang dekat sama orang lagi bagus gitu kan ibaratnya. Tapi kalau lagi lemah kan biasanya orang malas ya. Siapa juga yang mau dekat sama orang sedih, orang lagi kesel, orang marah-marah, orang lagi ngeluh-ngeluh, who cares? Kecuali dia adalah orang yang sudah dekat sama kita, which is itu artinya sahabat atau mungkin teman baik yang sudah ada hubungan sama kita sebelumnya. Kita sudah mupuk investasi emosi sama mereka-mereka ini, sehingga mereka tuh mau dekat sama kita. Lu ada muncul pertanyaan nggak sih? Ya, jadi kalau ini ada muncul pertanyaan. Kenapa seorang manipulator itu yang punya purpose nomor 3 alias predatory kok susah ya punya sahabat, punya teman dekat, padahal dia sudah berhasil memanfaatkan teknik manipulasi ini untuk bikin orang dekat sama dia, suka sama dia. Kok bisa ya jadi nggak punya teman, nggak punya sahabat? Ini pertanyaan gua nih. Nggak tahu lu semua ada kepikiran nggak ya? Jadi begini, dasarnya adalah background ataupun karakter yang sudah terbentuk menjadi sebuah watak, dan akhirnya setiap sudut pandang, setiap POV itu yang mendrive dia untuk di action berikutnya. Oke, gue perjelas dengan sebuah cerita ya. Jadi misalnya ini orang pernah dimanipulasi sama seseorang misalnya ya. Anggap aja gue pernah dimanipulasi sama seseorang. Ketika gue pernah dimanipulasi sama seseorang, akhirnya kan gue merasa jadi korban ya. Mungkin gue jadi kesel, gue jadi baper, jadi trauma, everything lah. Perasaan ini membentuk gue untuk mempelajari ilmu manipulasi. Oke? Nah, ilmu manipulasi adalah sebuah ilmu layaknya seperti kita belajar bela diri. Oke? Belajar bela diri. Bela diri itu bisa dipakai untuk 3 hal. Apakah untuk preventif, melindungi diri gua dari serangan preman, ya. Jadi kalau ada yang mau malak, gua akan melawan balik atau mungkin gua kabur ya. Ya pokoknya gua bela diri lah supaya gua nggak terluka gitu. Atau yang kedua, gua akan pakai untuk melindungi orang lain. Ya, which is ya tadi konteksnya adalah kolaborasi ya. Jadi kalau dimanipulasi tadi kan kolaborasi, kalau di sini untuk melindungi orang. Jadi ketika ada orang lemah kita belain ya. Jadi superhero lah ya. Atau yang ketiga, untuk menyerang orang lain ya, untuk ya membuli, memeras, malak, ya pokoknya untuk membuli lah. Nah sekarang tergantung nih purpose gue yang mana. Kalau sekarang purpose gue adalah untuk membuli orang dan gue sudah melakukan pembulian itu di pertama, kedua, ketiga, nah gue bisa jadi akan terpengaruh dan membuat pola pikir gue berubah dan menjadi edik terhadap hal tersebut ya. Lama-lama gue akan mikir, aduh, sebelum gue dimanipulasi orang, gue serang dulu nih orang lain nih, supaya gue nih nggak dibully. Nah, itu poinnya. Jadi kalau dalam manipulasi, kita balik lagi, gue akan memakai ilmu manipulasi ini untuk menyerang orang, memanfaatkan kelemahannya, tujuannya untuk kepentingan pribadi. Jadi setiap orang yang dekat sama gue kan gue manfaatin lagi. Nah, itu jadi kayak kebiasaan, jadi habit, jadi pola pikir. Yang mana akhirnya, gue susah nih buat dapetin sahabat. Ya, baru-baru nyantol ya, yang ada mereka semua pada kesel. Nah, itu terjadi sama pola pikir manipulator, ya. Yang sudah menjadi habit, jadi kebiasaan. Nah, ada juga dia bakal kapok, bakal dapet karmanya ketika dia ketemu dengan manipulator yang lebih handal dari dia. Mungkin dia ketemu seorang psikolog yang bisa membaca pola ini, dia melindungi diri, kemudian dia menyerang balik. Ya, mengcounter lah ibaratnya gitu. Atau mungkin dia menemukan partner bisnis yang berpengalaman memanipulasi orang dan dia mungkin di saat itu lagi dalam kondisi lemah lah ya, atau mungkin dalam kondisi butuh yang membuat emosinya menguasai logikanya. Ketemulah manipulator handal yang bisa membaca situasi tersebut. Akhirnya orang ini dimanipulasi balik sama yang manipulator yang lebih ulung atau lebih handal. Oke? Ya udah, ujung-ujungnya dia bakal merasa kesepian dan nggak punya sahabat sama sekali. Dan ini pun berlaku ya sama seseorang yang sudah terbiasa memanipulasi orang dengan tujuan yang tidak baik. Ini bisa jadi dia akan ke keluarganya begitu, ke pasangannya begitu, atau mungkin ke teman-temannya begitu, ke sahabatnya gitu. Ya sudah, lama-lama kan lingkaran ini kan terbentuk ya, dimana branding dia akan dikenal sebagai tukang manfaatin orang, berteman kalau ada maunya aja, terus deket kalau ada maunya aja, kalau nggak ada maunya mah males banget deket sama orang. Seperti itu ya, itulah yang terjadi sama manipulator yang suka manfaatin kelemahan orang. Beda kalau manipulatornya dengan purpose yang pertama untuk preventif atau
yang untuk kolaborasi. Ya, jujur, kalau gue sih belajar manipulasi itu karena gue ini tipikal orang susah berteman ya. Gue agak introvert. Ya, awal-awal tuh gue berteman tuh aneh. Ketemu orang, "Hai, aku Samuel." Kayaknya aneh banget. Ya. Terus kalau mau belajar jualan nih ya, cerita ke orang, langsung ngomongin produknya dulu, fiturnya dulu, terus technical dari produknya itu seperti apa, fungsinya seperti apa. Ya kan itu nggak menarik ya. Jadi orang tuh suka pada kabur, suka malas ngobrol sama gue. Nah, sekarang dengan belajar ilmu manipulasi dikit-dikit lah ya, at least gue terbantu untuk bisa social networking, sama gue bisa belajar jualan ya. Jadi dengan belajar manipulasi kan gue berpikir kalau barang ini, misalnya nih gue punya mouse ya, ini manfaatnya apa ya buat orang tersebut ya. Jadi gue akan berpikir dari sudut pandang orang itu bakal lebih dipermudah dari segi mana, sisi mana, ketika dia menggunakan mouse seperti ini, misalnya gitu ya. Oke, nah itu membantu gue sih untuk berkomunikasi lebih to the point, lebih gampang, dan lebih mudah diterima oleh masyarakat di luar sana. Akhirnya gue punya teman dan punya sahabat yang bisa welcome sama gue. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan ya. Jadi teman-teman, di sini I'm just want to share ya, bahwa kalau kita manfaatin manipulasi untuk tujuan yang kurang baik dan just for winning for yourself ya, untuk diri kita sendiri tanpa mikirin orang lain, pada akhirnya kita bakal mendapatkan hukuman kesepian dan kehampaan di hati kita. Karena kemenangan sesaat itu sifatnya cuma sementara, yang bisa memberikan lu kebahagiaan, tapi at the end of the way, lu bakal merasa kesepian ya, dan itu nggak enak banget sih. Dan nanti untuk bisa mengatasi kesepian, akan muncul lagi hal aneh lainnya. Mungkin kita ngobat lah, kita mencari hal-hal yang sifatnya instan, mungkin kita akan jadi malas untuk belajar dan sebagainya lah. Pokoknya jadi kita akan mencari jalan instan untuk lebih happy dan nggak kesepian lagi ya. Itu nggak bagus sih ya. Terus kesimpulan berikutnya adalah sadari bahwa manipulasi itu bukan sebuah kejahatan, tapi ini adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan. Oke? Nah, terus juga penggunaan manipulasi pastikan untuk kepentingan positif ya, seperti negosiasi, persuasi, dan kita juga kadang-kadang kita harus introspeksi ketika kita berhubungan sama orang lain. Ini orang kayaknya aneh ya. Ya, kadang-kadang tuh kalau kita berhubungan sama orang kan hati kita sudah memberitahu bahwa ini orang kayaknya nggak benar. Cuman kan otak nggak bisa menjelaskan kenapa nggak benar. Makanya kita jadi nggak punya reasoning atau alasan kenapa kita harus berhenti bergaul sama orang tersebut. Nah, dengan kita punya pengetahuan, kita tuh jadi bisa ngejelasin, oh, gue berhenti sama dia karena begini. Karena dia sudah memanipulasi gue dengan teori begini. Ya sudahlah, gue paten nih. Gue nggak mau bergaul sama dia, dan gue butuh orang lain yang punya sifat seperti apa untuk gue gaulin. Nah, gitu ya. Jadi, logika, ilmu, dan teori menjelaskan untuk kita melangkah ke arah yang lebih benar, bukan ke arah yang salah. Gitu. Oke ya, jadi introspeksi itu penting. Kemudian, kalau teman-teman suka dengan ilmu komunikasi, public speaking, cara presentasi, cara negosiasi, dan persuasi, dan networking, membangun relationship, teman-teman boleh subscribe channel Mentor Public Speaking ya, dan gue akan bahas seputar itu di channel ini. So, let me know kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun masukan untuk channel ini ya, langsung komen aja di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya.